Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Rosa Angelita dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi interpersonal untuk mata kuliah komunikasi penyuluhan. Komunikasi interpersonal atau disebut juga dengan komunikasi antarpersonal atau komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan atau pemikiran kepada individu lainnya. Atau dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Pengertian menurut beberapa ahli. Menurut G.R. Miller dan M. Steinberg tahun 1975, komunikasi interpersonal dapat dipandang sebagai komunikasi yang terjadi dalam satu hubungan interpersonal. Menurut Judy C. Persson DKK 2011, komunikasi interpersonal sebagai proses yang menggunakan pesan-pesan untuk mencapai kesamaan makna paling tidak antara dua orang dalam sebuah situasi atau memungkinkan adanya kesempatan yang sama bagi pembicara dan pendengar. Menurut Joseph A. DeVito 2013, komunikasi interpersonal adalah interaksi verbal dan nonverbal antara dua atau kadang-kadang lebih dari dua orang yang saling tergantung satu sama lain. Menurut Ronald B. Adler DKK 2009, komunikasi interpersonal adalah semua komunikasi antara dua orang atau secara kontekstual komunikasi interpersonal. Elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Terdapat beberapa elemen penting yaitu sumber penerima, pesan, encoding, decoding, media atau channel, gangguan atau noise, umpan balik atau feedback, konteks, dan etika. Pertama, sumber penerima. Komunikasi interpersonal melibatkan paling tidak dua orang di mana masing-masing pihak dapat berperan sebagai sumber, yakni membentuk dan mengirimkan pesan, dan juga berperan sebagai penerima, yakni menerima pesan. Yang kedua, pesan. Pesan merupakan sinyal yang dipandang sebagai stimuli atau rangsangan bagi penerima pesan dan diterima oleh salah satu indera manusia atau kombinasi dari beberapa indera manusia. Dengan kata lain, dalam komunikasi tatap muka, kita mengirim dan menerima pesan melalui 5 panca indera yang kita miliki. Kita menegosiasikan makna yang kita peroleh dari komunikasi interpersonal melalui pengiriman dan penerimaan pesan verbal dan pesan nonverbal. Yang ketiga, encoding-decoding. Yang dimaksud dengan encoding adalah tindakan memproduksi pesan seperti menulis dan berbicara. Sementara itu, yang dimaksud dengan decoding adalah tindakan memahami pesan seperti mendengar atau membaca. Yang keempat, media atau channel. Yang dimaksud dengan channel adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang menghubungkan sumber dan penerima. Dalam komunikasi tatap muka, kita mengirim dan menerima pesan melalui 5 panca indera yang kita miliki. Yang kelima, gangguan atau noise. Secara teknis, gangguan atau noise adalah segala sesuatu yang mendistorsi sebuah pesan atau hal-hal yang mencegah penerima menerima sebuah pesan. Gangguan atau noise adalah suatu komunikasi dapat juga disebut sebagai hambatan-hambatan komunikasi. Terdapat beberapa jenis gangguan, yaitu gangguan semantik, gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan intelektual, dan gangguan lingkungan. Yang keenam, umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah informasi yang kita terima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah kita kirimkan. Umpan balik dapat berupa umpan balik verbal maupun umpan balik nonverbal, umpan balik positif ataupun umpan balik negatif, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, konteks. Suatu komunikasi selalu berlangsung dalam sebuah konteks atau lingkungan yang mempengaruhi bentuk dan isi pesan yang akan disampaikan. Selain itu, konteks lingkungan dan konteks situasi atau budaya di mana komunikasi terjadi juga dapat mempengaruhi keluaran atau efek yang dihasilkan. Konteks lingkungan dapat berupa lokasi fisik di mana interaksi terjadi,
Sementara itu, yang termasuk dalam konteks situasi atau konteks budaya adalah ruang hidup atau latar belakang budaya dari masing-masing partisipan komunikasi. Yang kedelapan, etika. Komunikasi selalu memiliki konsekuensi, oleh karena itu dalam berkomunikasi selalu melibatkan etika komunikasi. Begitu pula dalam konteks komunikasi interpersonal. Setiap tindakan komunikasi memiliki dimensi moral, apa yang benar dan apa yang salah. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Pertama, komunikasi interpersonal biasanya terjadi secara spontan dan tanpa tujuan terlebih dahulu. Maksudnya, bahwa biasanya komunikasi interpersonal terjadi secara kebetulan tanpa rencana sehingga pembicara terjadi secara spontan. Kedua, komunikasi interpersonal mempunyai akibat yang direncanakan maupun tidak terencana. Yang ketiga, komunikasi interpersonal biasanya berlangsung berbalasan. Salah satu ciri khas komunikasi interpersonal adalah adanya timbal balik, bergantian dalam saling memberi maupun menerima informasi antara komunikator dan komunikan secara bergantian sehingga tercipta suasana dialogis. Yang keempat, komunikasi interpersonal biasanya dalam suasana kedekatan atau cenderung menghendaki keakraban. Untuk mengarah kepada suasana kedekatan atau keakraban, tentunya kedua belah pihak yaitu komunikator dan komunikan harus berani membuka hati, siap menerima keterangan pihak lain. Yang kelima, komunikasi interpersonal dalam pelaksanaannya lebih menonjol dalam pendekatan psikologis daripada unsur sosiologisnya. Hal ini karena adanya unsur kedekatan atau keakraban yang terbatas pada 2 atau dengan paling banyak 3 individu saja yang terlibat. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi kejiwaan seseorang lebih mudah terungkap dalam komunikasi tersebut. Masalah pada komunikasi interpersonal. Hasil penelitian, masalah kesamaan dan ketidaksamaan seringkali menjadi sorotan dalam komunikasi interpersonal. Sehingga penelitian yang dilakukan sering menekankan pada analisa hubungan di antara pihak yang berkomunikasi. Yang pertama, bentuk suatu hubungan seringkali tidak sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk kebaikan hubungan itu. Hubungan muncul bukan karena keinginan terjalinnya hubungan, tetapi lebih disebabkan oleh sesuatu yang tumbuh dalam pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya Anda diminta untuk mengerjakan sebagian dari kegiatan suatu proyek. Yang kedua, tuntutan keadaan seringkali mengatur dugaan dan persepsi, membentuk harapan mengenai suatu hubungan dan membentuk cara pengungkapannya. Misalnya Anda tertarik dengan sebuah sepatu untuk kemudian Anda memiliki harapan untuk membelinya dan menjelaskan bagaimana Anda menawar harganya supaya lebih murah dibeli Anda. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.